Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai persepuluhan. Apakah benar-benar masih berlaku, setengah berlaku, atau tidak berlaku lagi? Saya sependapat dengan Elia Meron bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku lagi. Nanti kita akan setel banyak cuplikan video pendek mengenai persepuluhan ini dari para pendeta-pendeta yang ternama. Mengawali pembahasan ini, saya mau menginfokan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua. Mungkin ada yang belum tahu, yaitu Gereja Katolik tidaklah menerapkan persepuluhan. Maaf ya, saya bukan dari orang Katolik ya. Saya tanya kepada kenalan saya, ada beberapa orang yang dari Katolik. Apakah mereka melakukan persepuluhan? Ada yang bengong, malah balik tanya, apa itu persepuluhan? Maklum, mereka tidak pernah dengar di atas mimbar ada pembahasan mengenai persepuluhan. Jadi bagi mereka itu asing di telinga. Kita tahu dari dulunya, kekristenan itu sebelumnya adalah satu aliran. Tapi akhirnya ada yang protes dan terpecah menjadi dua di abad 16. Dan yang memecahkan diri dari yang aliran Kristen lama, yang sekarang disebut Katolik, akhirnya yang memecahkan diri ini terpecah lagi banyak aliran kekristenan. Nah, entah siapa yang memulai mencetuskan diberlakunya lagi persepuluhan yang padahal dari awal gereja berdiri tidak pernah diberlakukan lagi itu persepuluhan. Dan karena itu sudah terdoktrin, maka semua pecahan dari Katolik tadi akhirnya menerapkan persepuluhan lagi. Dan sudah terdoktrin tanpa dipikir lagi benar apa tidaknya persepuluhan itu diterapkan. Sepertinya semua pendeta pada mengekor saja. Jadi kali ini kita mau bahas mengapa persepuluhan itu sebenarnya tidak diberlakukan lagi, tidak berlaku lagi. Ada 3 yang saya akan kemukakan. Satu saja sudah mematahkan argumen para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu bahwa persepuluhan masih diberlakukan. Dengan satu argumen saja itu sudah bisa mematahkan semua anggapan-anggapan yang masih memberlakukan persepuluhan itu. Nah, nanti saya akan kasih 3 macam. Itu ibaratnya sudah sekak ster kalau percaturan itu. Tidak bisa dibantah. Kita berbicara sesuai firman Tuhan. Dari satu ayat firman Tuhan saja sudah mematahkan semua konsep persepuluhan yang masih diberlakukan saat ini. Jadi persepuluhan itu tidak diberlakukan lagi. Kita harus ingat bahwa persepuluhan ini adalah hukum Taurat. Nah, sekarang kita baca di Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi buat apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Apakah hanya dengan darahnya menebus dosa manusia saja? Bukankah dia datang mati di atas kayu salib adalah untuk membuat perjanjian yang baru? Kita baca di Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Klop enggak ayatnya dengan yang tadi?
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita baca lagi di Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi jelas, hukum Taurat sudah dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus. Dan ia telah mengadakan damai sejahtera bagi kita. Dia telah memerdekakan kita. Jadi semua hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya sudah dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi ingat, masih ada beberapa pengecualian yang masih berlaku, yaitu keputusan sidang Yerusalem yang dilakukan oleh para rasul-rasul yang mengambil keputusan, yaitu menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itu adalah hasil sidang Yerusalem yang merupakan keputusan Roh Kudus yang tidak boleh diganggu-gugat. Jadi makan darah tidak boleh. Ini ayat spesifik. Ada orang yang mengambil ayat-ayat yang lain untuk mentolerir bahwa masih boleh makan darah. Tetapi ingat, ini adalah ayat firman Tuhan yang merupakan keputusan Roh Kudus, ayat spesifik yang mengatakan tidak boleh makan darah dan beberapa macam itu yang dilarang. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jika masih ada yang masih berkeras untuk melawan firman ini dengan berbagai macam argumen, mari kita berargumen juga. Mengapa diadakan sidang Yerusalem? Para rasul-rasul itu mengadakan sidang di Yerusalem karena ada bangsa-bangsa lain di luar Israel yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana ketentuannya? Mereka bersidang. Apakah mereka harus disunat juga sama seperti kita? Kata para rasul-rasul itu kan, mereka kan bangsa Yahudi, disunat. Tetapi keputusannya apa? Kita tidak boleh menanggung beban yang berat, yang tidak dapat dipikul oleh bangsa-bangsa lain. Kita baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sekarang coba kita berpikir, sunat pun tidak dilakukan lagi. Kenapa persepuluhan harus dilakukan? Sekarang ditanya, lebih berat melakukan sunat apa persepuluhan? Kalau sunat, sekali potong berlaku seumur hidup. Kalau persepuluhan, selama orang itu masih hidup, tetap berlaku sampai dia mati. Orang yang tidak bisa bekerja pun, orang tua yang hanya mungkin dikasih oleh anaknya, oleh cucunya, yang cuma sekedarnya mungkin kan, yang sudah mungkin berbaring di tempat tidur, udah tua, udah sakit. Kalau menurut ini, tetap masih harus bayar persepuluhan dari segala yang dia terima. Sekarang ditanya, lebih berat sunat apa persepuluhan untuk dilakukan? Sedangkan para rasul-rasul itu berkata, janganlah kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, suatu beban yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Ingat, di kitab Maliaki itu Tuhan bilang apa? Kamu menipu aku dengan persepuluhan, ya. Jadi itu adalah beban yang berat
Mereka aja, nenek moyang mereka aja, bangsa Israel itu tidak sanggup melakukannya dengan baik, dengan benar, dengan setia, sampai Tuhan menegur mereka. Apalagi kita bangsa-bangsa di luar Israel. Kenapa persepuluhan itu masih harus dibebankan, sedangkan Tuhan sudah menebus, sudah memerdekakan, sudah mematahkan hukum Taurat itu dengan kematiannya. Dia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan dalam hukum Taurat itu. Coba dipikir perbuatan yang baik apa jahat dengan menghidupkan dan memberlakukannya lagi itu hukum Taurat. Kalau disunat, yang disunat itu hanya untuk lelaki, pria. Tapi kalau persepuluhan berlaku untuk semua lapisan orang. Sampai kakek nenek yang udah tua juga, yang sudah lemah, yang tidak bisa bekerja kalau menerima duit, tetap dibebankan dengan persepuluhan. Orang yang kerjanya di toko, kelontongan, warung, bagaimana harus membayar persepuluhan dengan teliti? Kalau orang beli permen, beli kerupuk, beli yang cuma satu, bagaimana bisa menghitung untung? Sedangkan yang belum lakunya masih banyak. Misalkan orang beli gula cuma 1 kilo, sedangkan dia punya stok 1 karung, 2 karung, 3 karung. Bagaimana menghitung untungnya sedangkan modalnya aja belum kembali? Apakah ini disebut tidak membebankan terlalu sangat-sangat berat? Dengan dipaksakan di hidupnya kembali itu persepuluhan, para pendeta hanya mengekor saja dari ajaran nenek moyangnya dahulu, tapi tidak bisa memikir ayat-ayat firman Tuhan ini dan bagaimana mengimplementasikannya kepada jemaatnya yang begitu sulit. Apa dia pikir semua jemaatnya itu cuma kerja gajinya bulanan semua? Ada yang bertani, bagaimana cara menghitungnya? Berapa yang dikeluarkan modalnya segala macam? Bagaimana bisa dengan teliti membayar persepuluhan yang dihidupkan lagi itu ya, sedangkan sudah dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus? Saya adalah orang bodoh dan pernah tersesat. Tapi dari kesesatan saya itu, saya hanya mendengar pengajaran-pengajaran pendeta. Tapi setelah ketersesatan saya itu, saya sadar. Dan saya memiliki sedikit kepekaan terhadap pengajar-pengajar yang sesat, pengajar-pengajar yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, termasuk persepuluhan ini. Itu baru satu yang saya utarakan. Apakah ada yang bisa untuk menangkis apa yang saya sampaikan? Jangan nanti kalian berbicara tentang Melkisedek. Melkisedek adalah perjanjian yang sudah lama, sebelum adanya hukum Taurat. Dan itu sudah dibakukan di dalam hukum Taurat juga. Dan hukum Tauratnya sudah dibatalkan. Jelas ya? Jangan mengotak-ngatik dan nanti persepuluhan di Melkisedek lah, segala macam lah. Itu sudah dibakukan di dalam hukum Taurat. Dan hukum Tauratnya sudah dibatalkan. Sekarang kita masuk yang poin kedua. Persepuluhan dilakukan karena para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta adalah pengganti kaum Lewi secara rohani. Kalau zaman dulu di bangsa Israel, yang memungut persepuluhan adalah bagian miliknya orang Lewi. Nah, pendeta-pendeta ini mengambil alih, menyamakan dirinya seperti orang Lewi. Sekarang ditanya, Tuhan Yesus itu sukunya apa? Lewi apa Yehuda? Kenapa Tuhan Yesus tidak lahir dari keturunan Lewi untuk meneruskan yang berhak menerima persepuluhan itu? Tetapi dia lahir dari suku Yehuda. Kenapa pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan menyatakan dirinya sebagai orang yang berhak menerima persepuluhan? Karena mereka sama seperti kaum Lewi, bangsa Lewi, suku Lewi di bangsanya Israel. Segala sesuatu yang berkaitan dengan uang bisa aja memutarbalikkan, mengambil, mencomot-comot sana, mencomot sini gitu, untuk sebagai orang yang berhak menerima persepuluhan. Apakah waktu Tuhan Yesus
ada di dunia ini dalam pelayanannya, dia pernah meminta persepuluhan untuk diberikan kepadanya, kepada murid-muridnya, kepada yang mengikuti dia, kepada orang-orang banyak yang diajarkan supaya memberi persepuluhan kepada dirinya. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Sebutkan di mana ayatnya para rasul-rasul itu, murid-muridnya Tuhan Yesus itu, setelah kematian Tuhan Yesus, ada mengajarkan kepada jemaat bahwa harus memberi persepuluhan, di mana ayatnya ada mencantumkan itu. Terus, di mana ayatnya yang mencantumkan, yang menuliskan bahwa murid-murid rasul-rasul itu menerima persepuluhan dari para jemaat. Apakah ada ayatnya setelah kematian Tuhan Yesus bahwa murid-murid itu mengajarkan bahwa jemaat harus memberi persepuluhan, dan ada tertulis mereka menerima persepuluhan dari jemaat-jemaat itu, dari jemaat-jemaat yang digembalakan oleh mereka. Terus atas dasar apa sekarang diterapkan persepuluhan lagi berlaku di gereja-gereja sekarang? Bukankah para pendeta itu adalah mengekor doktrin yang sudah lama, yang sudah diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya, hanya mengekor saja tanpa memikir? Mungkin ada yang ngomong begini, Tuhan Yesus kan mengajarkan, berilah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, kepada Allah yang wajib diberikan kepada Allah, yang patut diberikan kepada Allah. Atau ada yang pakai ayat ini nih, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Mungkin ada yang pakai ayat itu mengutip perkataan Tuhan Yesus. Ingat, jangan bodoh ya. Tuhan Yesus mengatakan hal-hal demikian karena dia menggenapi hukum Taurat. Dia adalah Mesias. Tidak mungkin dia membatalkan hukum Taurat dengan kehadirannya di dunia ini. Paham? Tetapi dengan kematiannya dia membatalkan hukum Taurat itu. Jadi waktu dia hidup, dia lahir ke dunia ini memang menggenapi hukum Taurat, ya. Tapi dengan kematiannya dia membatalkan hukum Taurat itu, karena dia yang sempurna, yang telah menyelesaikan hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu telah dibatalkan dengan kemenangannya di atas kayu salib, yaitu dengan darahnya, pengorbanannya. Sudah selesai. Jadi jangan memutar balik, mengotak-ngatik firman Tuhan. Kita harus tahu secara keseluruhannya seperti apa. Banyak kan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, wah, seakan-akan perkataan Tuhan Yesus ini sudah paten, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Saya mau tanya kepada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan dan mengatakan bahwa persepuluhan masih berlaku dan harus diberikan. Apakah kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak memberi persepuluhan, dia akan binasa, tidak selamat? Saya mau cerita nih. Ada seorang pendeta yang melihat seorang pedagang keliling yang jualan. Terus pendeta ini menceritakan tentang Tuhan Yesus supaya orang tersebut bisa selamat, supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Pedagang keliling ini adalah orang yang susah, orang yang miskin. Untuk makan aja, untuk keperluan sehari-hari susah. Terus pedagang keliling ini bertanya, apa syaratnya kalau saya mau percaya kepada Tuhan Yesus? Dan pendeta ini menjawab, kamu harus dibaptis. Itu tanda materai kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Terus apalagi Pak Pendeta?
Kamu kalau setelah dibaptis sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus memberi persepuluhan. Apa itu Pak Pendeta persepuluhan? Persepuluhan artinya semua yang kamu dapat kamu harus berikan 10% untuk gereja. Misalkan kamu dapat sebulan 1.100.000 harus dipersembahkan kepada gereja. Kira-kira ini pedagang keliling keberatan nggak? Dia hidupnya udah susah, buat makan sehari-hari aja udah susah. Dari penghasilan dia masih mau dipalak, dipungut 10%. Dia bilang, mungkin dalam hatinya, selamat belum tentu, aku masuk sorga juga mati nanti. Tapi kalau sekarangnya udah rugi duluan gitu. Jadi ini memberatkan nggak buat orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Selain dibaptis harus beri persepuluhan. Kalau tidak beri persepuluhan, apa ancamannya? Kata hamba-hamba Tuhan itu, kamu menipu Tuhan. Coba dipikir ya. Sekarang ke depan kita akan setel beberapa video dari hamba-hamba Tuhan. Mereka sesama pendeta-pendeta ribut. Ada yang rebutan gereja. Ada yang pendeta penghasilannya ditentukan dari gaji. Ada pendeta yang merasa dia orang Lewi, dia berhak menerima semua persepuluhan persembahan buat dia sendiri. Nah, yang dapatnya sistemnya cuma gaji, sebulan gajinya berapa, ribut, ngatain hamba Tuhan yang menerima persepuluhan untuk dirinya semua. Sekarang ditanya, kenapa kalian menerapkan berlakunya persepuluhan? Sedangkan kalian sendiri pendeta-pendeta memakai persepuluhannya juga tidak seragam, tidak sama. Suka-suka kalian menerapkan hukumnya. Jadi kalian yang menerapkan persepuluhan itu, versi yang mana yang benar? Kalian sendiri aja ribut. Kenapa kalian tidak meniru Rasul Paulus yang bekerja sambil melayani, tidak membebankan hidupnya kepada jemaat? Apakah dengan bekerja sekuler akan membuat kerohanianmu menjadi luntur, menjadi pudar, tidak begitu rohani lagi? Jemaat dibebani persepuluhan. Yang menjadi terang itu adalah lampu gerejanya, sedangkan jemaatnya tidak menjadi terang dunia. Karena apa? Kemampuan keuangannya sudah diberikan kepada gereja, kepada pendeta, kepada hamba Tuhan. Dan jemaat ini berprinsip berpikir bahwa kewajibannya kepada Tuhan sudah selesai. Sudah tidak bersalah lagi, tidak terbeban lagi. Kemampuannya untuk menjadi terang dunia sudah pudar. Kalau ada familinya, saudaranya, atau orang tuanya sendiri yang kesusahan, mungkin udah nomor sekian. Yang penting untuk Tuhan dulu, untuk gereja. Siapa yang menerima manfaat persepuluhan itu? Sekarang kalau orang tua membesarkan anaknya dari kandungan, merawatnya sampai dia lahir, memandikan, mencebok, segala macam, memakai baju, mengantar ke sekolah, ya, sakit ditungguin, dijagain, kadang malam tidak bisa tidur. Tapi besarnya si anak udah disekolahin dengan begitu, antar jemput sekolah, ya kan? Banyak biaya yang dikeluarkan. Tapi setelah anaknya selesai sekolah, selesai pendidikan, kuliah, bekerja, yang nomor satu dapat bahagianya itu adalah pendeta. Karena 1/10 dari pekerjaan hasilnya harus disetor ke pendeta, ke gereja. Sedangkan orang tuanya belum tentu ada dapat. Coba dipikir, ini jahat nggak di hadapan Tuhan? Direnungkan sendiri. Bagaimana famili, saudara, kerabat-kerabat kita bisa melihat ada terang Tuhan di hidup kita. Di waktu mereka susah,
kita tidak bisa membantu mereka? Bagaimana tetangga-tetangga, orang-orang luar bisa melihat kemuliaan Tuhan, terang Tuhan ada di atas hidup kita? Di waktu mereka susah, kita tidak bisa untuk menolong, karena kita pikir tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah batasnya sampai di gereja. Gereja Katolik tidak pernah mungut persepuluhan, tapi lihatlah gedung-gedung gereja mereka, katedral-katedral mereka besar-besar. Dari mana dananya? Dari mana biayanya? Pemimpin-pemimpin rohani mereka hidupnya sederhana. Tapi kalau pendeta-pendeta, mobilnya mewah, rumahnya mewah, kadang hidupnya seperti selebritis, punya private jet, punya gedung hotel. Saya sudah cukup ngocehnya. Sekarang kita saksikan video ke depan beberapa hamba-hamba Tuhan yang terkenal, bagaimana mereka membicarakan persepuluhan. Saudara, kalau lihat ada gereja bendaharanya istri pendeta, sudah jangan lagi beri apapun ke gereja itu. Keuangan yang dikuasai oleh nyonya pendeta, itu keuangan apa ya? Kalau gereja tidak mau bertobat di dalam keuangan, tidak mau dikelola profesional, gereja itu harusnya tutup. Kenapa terus ada gereja yang menyelewengkan uang jemaat, lalu dipakai dengan tidak bertanggung jawab? Waktu mau dicek kemana uang, oh nyonya pendeta yang kelola. Kemudian perpuluhan dikejar, lalu diselewengkan untuk pribadi. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan, lalu diselidiki mana yang belum berikan perpuluhan, lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Saudara lihat ada orang berzina, langsung ditegur. Saudara lihat ada orang terlibat seks yang tidak beres, harus ditegur. Jemaat yang keuangan tidak beres, wajib ditegur. Maka saya akan ketatkan ini. Saudara yang daftar namanya memberikan perpuluhannya sangat tidak setia, kami akan tegur. Kami akan berikan peringatan kalau perlu. Tapi saudara harus tahu, perpuluhanmu tidak dikelola oleh pendeta. Perpuluhanmu tidak dikelola oleh nyonya pendeta. Perpuluhanmu dikelola oleh bendahara yang bertanggung jawab kepada sinode. Sinode menuntut laporan ketat. Kamu uangnya dikemanakan? Nah, ini sangat-sangat dipertanggungjawabkan. Maka gereja yang baik, yang hamba Tuhannya bersih keuangannya, wajib menuntut jemaat setiap perpuluhan. Tapi gereja yang tuntut jemaat setiap perpuluhan karena perpuluhannya mau memperkaya pendeta, ini gereja yang harusnya tutup. Mereka yang sistemnya digaji menyerang pendeta yang menerima seluruh secara utuh persepuluhan. Ini jemaat yang tidak bayar persepuluhan harus ditegur katanya. Ini parah nggak? Menjadi anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya, tapi sama pendeta persepuluhan dihidupkan kembali. Coba dipikir dari kata-katanya itu, mengancam kepada jemaat yang tidak bayar persepuluhan ditegur. Apa ini tidak menanggung kuk yang lebih berat, yang lebih daripada disunat? Coba dipikir. Banyak yang datang kepada saya bertanya gini, Bu, perpuluhan itu kan zaman perjanjian lama, Bu. Di perjanjian baru sudah nggak ada perpuluhan. Saya bilang, sama Tuhan tuh nggak usah hitung-hitungan. Kenapa kita harus memberi perpuluhan? Untuk melatih diri supaya kita ini tidak tamak, nggak rakus akan uang, tidak mata duitan, dan tidak menjadi hamba uang. Sebenarnya 1000% di hidup kita ini milik Tuhan, tapi kita hanya disuruh mengembalikan takaran pemberian kita itu 10% minimal
Lebih dari itu silakan puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saudara, Tuhan berkata, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Tapi siapa menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi orang Kristen maunya sedikit tapi nuainya bertobat. Ya, apalagi menabur, saudara, ngasih persembahan sambil nyanyi. Persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit ngomong lagi. Kiranya Tuhan terimalah. Dengan apa? Dengan senang hati. Lalu terdengar suara dari surga, balas, berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan pedih hati. Emang enak? Ya, maunya naburnya sedikit tapi dapatnya banyak. Giliran Tuhan bilang berkat yang ku beri sedikit sekali, terima itu dengan senang hati, maka kita nggak mau. Kalau engkau mau mengalami terombosan dalam hal keuangan, maka engkau harus belajar untuk menabur. Ini prinsip kerajaan Allah. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti. Ketika mereka terima duit, gaji langsung masuk rekening, masuk dompet, didoakan dalam nama Yesus, tidak keluar-keluar lagi. Ngaku aja ayo, iya kan? Kalau itu kita bertobat. Kenapa saya bisa bicara, saudara? Karena saya sudah mengalami. Orang dunia yang tidak bayar persepuluhan, jangankan bayar persepuluhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pun enggak. Tapi mereka juga hidupnya diberkati. Bukan alasan memberi persepuluhan baru hidup kita diberkati. Orang dunia pun yang tidak hidup di dalam keselamatan Tuhan Yesus pun hidupnya enak-enak, mewah-mewah. Apakah semua yang kaya-kaya itu orang Kristen aja? Jadi kita jangan salah kaprah ya. Orang kikir tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, memang benar. Tapi jangan menerapkan persepuluhan untuk diberlakukan lagi. Itu loh maksudnya. Ada banyak orang yang bilang perpuluhan itu hanya perjanjian lama. No, Yesus juga bicara tentang perpuluhan. Bahkan Yesus berkata, yang satu kamu lakukan, ya kan, yang lain jangan kamu abaikan. Yang satu harus kamu lakukan. Artinya hal-hal mengenai perjanjian lama yang masih harus kita lakukan, ya kan. Tetapi yang lain jangan kamu abaikan, tentang kasih, keadilan, kebenaran gitu. Jadi Alkitab bilang hukum harus kita jalankan, tetapi kasih, kebenaran, dan keadilan juga kita jalankan bersama-sama. Jadi kalau sudah tanya sama saya, berarti perpuluhan juga berlaku untuk kita yang di perjanjian baru? Ya, karena Yesus jelaskan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu tidak layak. Hanya bedanya, orang Farisi memberi karena takut. Oh, kita harus beri perpuluhan, kalau nggak kita dikutuk. Tetapi anak-anak Tuhan memberi kenapa? Karena Tuhan terlalu baik buat hidup saya, ya kan? Tadi di depan udah dijelas ya masalah yang dibicarakan oleh Pendeta Gilbert ini, tentang perkataan Tuhan Yesus itu yang dianggap sebagai paten, tidak bisa diganggu-gugat. Padahal Tuhan Yesus adalah berbicara seperti itu karena dia menggenapi hukum Taurat. Dengan kelahirannya, dia adalah Mesias yang menggenapi hukum Taurat. Dan kematiannya membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Jelas ya? Perhatikan baik-baik. Sekali lagi kata kuncinya, dengar petunjuk dari Tuhan, saudara. Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan persepuluhan 20%. Dia kaget, saudara. Di masa seperti ini, kok malah disuruh kasih persepuluhan 20%. Sedangkan dia mengalami, saudaraku, bulan yang lalu justru pekerjaannya menurun. Kalau bulan ini kasih persepuluhan 20%, terus bagaimana dengan kehidupannya? Akhirnya ibu ini, saudaraku, dia berdiskusi dengan suaminya. Dan dia katakan kepada suaminya, kalau memang Tuhan suruh saya untuk kasih persepuluhan dulu 20%. Tuhan yang suruh, apa sendirinya yang ngomong dewe gitu kan?
Adakah Tuhan sampai berperkara seperti itu? Di zaman hukum Taurat aja cuma berlaku 10%, ini 20%. Apakah Tuhan melanggar firman-Nya, perintahnya di perjanjian lama, sehingga di perjanjian baru ditingkatkan menjadi 20%? Jangan percaya dan terlalu percaya kepada orang yang berkata atas nama Tuhan. Ingat, banyak nabi palsu. Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendebat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut perjanjian baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan itu gak perlu menodong Tuhan. Kita lakukan demi menyenangkan hati Allah. Kita kembalikan. Dari sejak kecil, anak-anak kami kalau terima barang, waktu kecil ice cream contohnya, setiap kali mereka mau makan pertama, saya selalu buka mulut saya sambil menunduk begini. Papa minta, bukan berarti saya gak bisa beli. Dari kecil saya dan istri saya mendidik anak-anak untuk tidak punya roh cinta akan uang dan barang. Ketika mereka dapat angpauan, katakan setahun sekali dari om, tante, engkongnya, segala, mereka pisah-pisahkan uangnya. Selalu saya, mamanya, sisihkan 10%, mereka bawa ke gereja, mereka kembalikan kepada Tuhan. Saya ajari anak-anak saya dari kecil, perpuluhan bukan bicara soal 10%. Gaya hidup, tidak cinta money, tidak cinta barang, tidak cinta uang. Kalau melegalkan persepuluhan, bagaimanapun banyak ceritanya, ya kan? Supaya kelihatannya menarik dan benar. Jadi ditanya, buat apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib yang sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya? Kenapa harus dihidupkan lagi? Kalau melatih jemaat untuk tidak cinta uang, tidak cinta harta, kenapa gereja mencintai harta? Menginginkan persepuluhan daripada jemaatnya. Satu pendeta yang menyebut dirinya adalah orang Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Kalau di dalam gereja itu ada 1.000 orang yang bekerja, apa tidak kaya itu pendeta? Bagaimana kalau sampai 10.000 orang jemaat yang besar? Apa hidupnya tidak mewah? Bukan lagi hamba Tuhan, tapi hamba uang. Itu contoh anak-anak diajarkan persepuluhan. Itu sepertinya rohani banget. Sedangkan di hukum Taurat saja tidak ada diajarkan anak-anak untuk melakukan persepuluhan. Itu anak pendeta melakukan persepuluhan, dikasih ke gereja. Yang dapatnya bapaknya juga kan? Itu kan memotivasi jemaat supaya melakukan hal yang sama. Biar dari anak-anak yang dapat itunya uang dari orang tua, dari siapa saja yang dikasih 1/10 lumayan. Selain dari orang dewasa, papa mamanya, kakek neneknya, dari anak-anaknya pun dapat masih uangnya itu. Ini pengajaran seperti apa coba? Kelihatannya rohani, ngajarnya rohani. Sekarang ditanya, kenapa harus larinya ke gereja? Kenapa nggak ngajar anak-anak itu? Perhatikan orang miskin, apa di jalan gitu, kasih nasi bungkus gitu kan? Kenapa selalu fokusnya harus ke gereja? Yang masuk juga ke kantong pendetanya. Makanya saya bilang, di gereja itu yang menjadi terangnya cuma lampu gerejanya. Sedangkan umat-umatnya, orang-orangnya udah kehabisan minyak. Tidak ada memancarkan terang Tuhan, karena kemampuan keuangannya sudah nggak ada. Ya kalau masih bagi orang yang banyak duit. Kalau orang yang kerjanya cuma upah UMR, upah minimum, mesti ngontrak ya, mesti bayar anak sekolah, mesti bayar listrik, bayar air, segala macam tetek bengek. Kemana kemampuan dia? Untuk memperhatikan orang tuanya saja mungkin yang sudah tua udah nggak bisa. Gimana mau perhatikan orang lain? Yang diperhatikan cuma ke gereja terus. Karena pengajaran gerejanya tuh memang begitu. Bilang ke jemaat, jangan cinta uang, jangan cinta mamon, melatih diri kalian untuk mencintai Tuhan. Sedangkan gerejanya saja mencintai mamon, menerima semua mamon itu yang dipersembahkan, yang dituntut persepuluhan dari jemaatnya. Coba dipikir.
apakah perpuluhan boleh dibawa di gereja dan kita bergereja, ataukah bisa diberikan pada yatim piatu atau pada orang-orang yang membutuhkan, misalnya janda, panti asuhan, korban bencana, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, dua prinsip. Pertama, perpuluhan milik Tuhan, bukan milik kita, sehingga kita tidak memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, karena itu bukan persembahan, itu milik Tuhan. Lalu kapan persembahan? Selain perpuluhan, baru mulai ada persembahan. Sekarang ikut saya dua kalimat. Perpuluhan bukan milik kita, itu milik Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bukan milik kita, tetapi milik Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Yesus berkata, yang kepunyaan Kaisar berikan kepada Kaisar, yang kepunyaan Tuhan Allah berikan kepada Allah. Ini prinsipnya. Kedua, persembahan, yaitu setelah perpuluhan kembali kepada Tuhan, engkau mencintai Tuhan, engkau memberikan di luar perpuluhan, itu baru persembahan. Nah, ini prinsip pertama. Kedua, yang milik Tuhan serahkan untuk pekerjaan Tuhan sepenuhnya, masuk ke dalam kas gereja. Tetapi kalau gerejamu tidak setia, gerejamu uangnya dimiliki oleh seorang pendeta, perpuluhan dirampas oleh dia sendiri. Saya kemarin mengatakan, pendeta yang mengambil semua perpuluhan anggota, itu bukan pendeta, itu perampok yang pakai baju pendeta. Banyak pendeta-pendeta yang mengambil semua perpuluhan, benci sekali sama saya. Saya tidak takut. Kalau saya yang mengatakan persepuluhan tidak berlaku lagi, apa saya dibenci juga nih Pak Tong? Itu ya pengajaran gereja, persepuluhan wajib diberikan kepada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Jadi kalau kalian mau membantu orang-orang luar, fakir miskin, janda-janda, atau mau kasih orang tuamu yang sudah tua, itu di luar persepuluhan, dari kantong pribadi sendiri. Jangan mengambil dari persepuluhan. Jadi persepuluhan itu wajib diberikan kepada gereja yang dikumpulkan buat hamba Tuhan, untuk lumbung gereja yang besar, yang menjadi untuk terang lampunya biar lebih menyala terang. Sedangkan jemaatnya terserah. Yang penting kewajiban 10% dari penghasilan harus diberikan untuk menerangi lampu gereja. Jemaatnya terserah mau ada terang apa kagak ya. Ini disebut pengajaran kasih Tuhan. Tuhan butuh uang seperti itu dari kita, memaksa kita untuk memberi 10%. Walaupun kita hidupnya susah, orang-orang yang mencari rezekinya susah, tetap aja diambil 10%. Pokoknya tidak mau tahu. Kalau kalian tidak melakukan, kalian menipu Tuhan. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik, itu semua disebutkan tuh sama pendeta-pendeta itu. Hidup kalian yang susah tambah susah, dihajar sama belalang-belalang itu. Ini penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan sudah memerdekakan umat tebusannya. Seperti ini diberlakukan hukumnya. Ini yang memperlakukan persepuluhan untuk dihidupkan kembali ini mestinya sadar, mesti direnungkan. Jangan salah menafsir, jangan salah mengeksekusi firman Tuhan. Ketika seseorang ya yang memberi persepuluhan dianggap sudah mengembalikan milik Tuhan, itu salah. Memberi perpuluhan itu nggak salah. Belajarlah memberi persepuluhan, oke. Tapi mengembalikan milik Tuhan termasuk mulutmu. Jangan boroskan untuk kata yang sia-sia, bahkan jangan ucapan kata yang sia-sia. Waktumu, hidupmu, seluruh hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya perpuluhan bagian Tuhan, segenap hidup saudara itu milik Tuhan, bagian Tuhan. Ini pendeta Erastus Sabdono yang banyak saya counter ya pengajarannya. Ini saya sebut pendeta plin-plan. Karena apa? Dulu saya pernah dengar dia pengajarannya persepuluhan tidak berlaku lagi. Sekarang kadang ngomong berlaku lagi. Terus pernah dia ngomong kita tidak butuh persepuluhan. Pas khotbah yang lain ada satu tempat kebaktian, gedungnya sewa, belum ada dana. Terus ngomong apa tau gak?
kalau kalian terpanggil untuk bayar persepuluhan, ya bayar dong katanya. Jadi gimana nih pengajarannya, plin-plan kayak begitu. Sebentar bilang tidak diberlakukan, ini bilang berlaku lagi. Sama tuh, yang menjadi juru selamat itu bukan Yesus katanya, tapi Yahweh. Yang menjadi terang dunia itu bukan Yesus, tapi Yahweh. Pas diprotes orang, itu ngeles, tidak mau terima. Siapa bilang? Saya pernah ngomong yang menjadi juru selamat itu bukan Yesus. Yesus bukan juru selamat katanya. Ya gitu. Mengajak jemaatnya mendoakan orang yang berseberangan dengan dia supaya miskin, sakit, mati. Diprotes orang, katanya jahat itu orang yang nuduh. Padahal pas kita setel ulang itu videonya berulang-ulang, memang ngomongnya seperti itu, meminta jemaatnya untuk mendoakan orang yang berseberangan dengan beliau supaya miskin, sakit, mati. Nah, untuk beliaunya doakan saya juga supaya panjang umur. Nah, gitu. Jadi saya sebut ini pendeta pengajarannya tidak konsisten. Tidak lagi. Katanya kalau tidak kasih perpuluhan, keturunan kita dikutuk. Ngaco itu pendeta. Jangan dengar. Nggak ada orang nggak memberi perpuluhan kena kutuk. Itu pendeta setan itu. Dalam nama Yesus. Cepat keluar dari gereja yang mengatai seperti itu. Maaf. Bahkan ada gereja pendetanya berani berkata, kalau kamu nggak memberi perpuluhan masuk neraka. Wih. Ngeri. Saya mau katakan kepada saudara. Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Saya ulangi. Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Dia punya segala-galanya. Yang butuh duit itu para pendeta yang mata duitan itu. Maaf. Tapi saya heran. Kok masih banyak jemaat yang mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang duit terus khotbahnya. Hari ini stop, saudara. Bicara itu. Ini pendeta Daniel Alexander. Bagus ya pengajaran beliau ya, pandangan hidup beliau dalam pelayanan. Beliau ini adalah melayani ke pelosok-pelosok yang banyak membantu masyarakat dan memberi bantuan, membiayai anak-anak didik banyak sekali ya. Ini pelayanan banyak di daerah Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau persepuluhan tidak lagi berlaku, lalu bagaimana kita memberi kepada Allah dengan prinsip yang seperti apa? Gitu ya. Coba silakan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Jadi sikap kita sekarang orang Kristen di mana persepuluhan lagi sudah tidak berlaku karena keimamatan kita bukan lagi keimamatan Lewi melainkan keimamatan Kristus, maka dalam hal memberi kita harus memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita. Jadi berapapun yang kamu berikan kepada Tuhan, berikanlah itu sebagai ucapan syukurmu dan rasa sukacitamu. Jadi tidak diatur lagi nih berapa persen, itu tidak berlaku. Jadi berilah kepada gereja, berilah kepada hamba Tuhan, berilah kepada siapapun yang kamu mau beri dengan kerelaan hatimu. Berapa yang kamu sanggup mau berikan, berapa yang rela kamu mau berikan. Makanya saya katakan tadi, bedakan persepuluhan dan bedakan perpuluhan. Persepuluhan itu 10%. Kalau perpuluhan berapa persen? 1%, 2%, 5%, 50%, bahkan 100% itu terserah. Tapi kalau persepuluhan itu tidak lagi berlaku. Begitu. Ya, kita bukan imam Lewi, kita sekarang sudah di dalam imam Kristus. Saya sependapat ya dengan Elia Meron bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan penjelasan saya di paling depan. Dan persembahan yang benar itu adalah di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kalau persepuluhan paksaan enggak ditentuin, pokoknya harus 10%. Ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah persembahan kita yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dipaksakan,
bukan dengan beban yang berat. Hidup kita udah susah, harus diberi 10% dari hidup yang susah itu dari semua penghasilannya. Semoga pendeta-pendeta itu kalau dengar yang melakukan persepuluhan sesuai yang dijelaskan ini, semoga bisa berubah. Jangan mencintai mamon, mengajar jemaat untuk percaya kepada Tuhan dengan iman, memelihara hidup kita, sedangkan pendetanya saja lumbungnya penuh. Jemaat tidak punya kerjaan, di PHK, kehidupan ekonomi yang sulit, tapi pendetanya tidak mau tahu, selalu harus 10% dari yang dia dapat. Ada anak Tuhan yang jadi kurir online. Betapa sulitnya mereka mencari rejeki, sedangkan rejeki yang dia dapat harus disetor ke gereja 10%. Apakah ini gereja mencerminkan kasih Tuhan? Roh Kudus akan memimpin setiap kita yang mau berubah untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat hidup di dalamnya. Amin. Katanya kalau tidak kasih perpuluhan, keturunan kita dikutuk. Ngaco itu pendeta. Jangan dengar. Nggak ada orang nggak memberi perpuluhan kena kutuk. Itu pendeta setan itu dalam nama Yesus. Cepat keluar dari gereja yang mengatai seperti itu. Maaf. Bahkan ada gereja pendetanya berani berkata, kalau kamu nggak memberi perpuluhan masuk neraka. Wih, ngeri. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Saya ulangi, Tuhan nggak pernah butuh duit kita. Dia punya segala-galanya. Yang butuh duit itu para pendeta yang mata duitan itu. Maaf. Tapi saya heran, kok masih banyak jemaat yang mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang duit terus khotbahnya. Hari ini stop, saudara. Bicara itu.